pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada, alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah rahasia besar. Bagaimana kita bisa dilepaskan oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kami punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini yang menjadi rahasia penting, kunci kehidupan kami kalau kami mau ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, dari Mazmur pasal 40 ayat 2 sampai 4. Mazmur pasal 40 ayat 2 sampai 4, demikian bunyi firman Tuhan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan dan lumpur rawa, dan Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Amin. Inilah susunan yang lengkap tentang bagaimana kita harus berdoa. Yang pertama dikatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Itu menanti-nantikan Tuhan itu sama dengan pengharapan. Oleh sebab itu saya mengajak kita hari ini untuk
mulai belajar berharap kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita beriman kepada Tuhan dan berharap kepadanya. Apa arti kata berharap, saudara sekalian? Engkau percaya bahwa engkau sudah dapat berkat Tuhan walaupun itu belum dalam tanganmu. Pengharapan itu daya tarik ke masa depan yang optimis, masa depan yang cerah harap, saudara sekalian. Mari kita belajar. Ketika kita berdoa minta tolong Tuhan, kita sedang berharap sepenuhnya. Di sini katakan sangat. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Kemudian katanya, ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Artinya menjenguk apa? Dari atas. Tuhan itu ada di atas. Tuhan ada di surga. Dia punya segala macam persiapan di sana. Kuasa ada padanya, sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Oleh karena itu disebut menjenguk dari surga kepada kita yang ada di bumi ini, yang sedang berseru, berharap dalam pengharapan kepadanya. Mari ingat itu baik-baik ketika saudara berdoa. Ayat 2. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan dan lumpur rawa. Lumpur ini lumpur hisap, saudara sekalian. Makin saudara berusaha untuk terangkat, lepas, makin saudara terbenam. Kalau tidak ada yang menolong, saudara mati, terbenam dalam lumpur. Ya, jadi harus ada orang yang lempar tali kepadamu dan kau pegang itu, dan orang ramai-ramai tarik engkau dari dalam lumpur itu. Siapa yang menarik engkau dari sana? Ialah namanya tangan Yesus yang berlobang paku. Dia yang dulu mengangkat Petrus dari tenggelam ketika mereka sedang dihantam oleh angin sakal di tengah-tengah Danau Galilea. Ketika Petrus kemudian tenggelam, saudara sekalian, dia berteriak, berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah saya. Dan Tuhan Yesus mengulurkan tangan. Langsung mengulurkan tangan. Artinya sebenarnya, ini perhatikan baik-baik saudara pemirsa, saudara sudah dekat kepada tujuan, tetapi kemudian engkau bimbang dan tenggelam. Perhatikan itu baik-baik. Semakin engkau dekat kepada tujuan, semakin hebat itu pencobaan. Iblis mau menggagalkan engkau untuk mendapatkan segala macam yang sudah engkau doakan. Jadi karena itu engkau tenggelam dan tidak sempat untuk mendapatkan berkat Tuhan itu. Tetapi di sana ada Yesus yang siap mengulurkan tangan dan mengangkat engkau dari lumpur rawa itu sekalian. Oh, luar biasa. Mari kita lihat kemudian. Dia bukan cuma mengangkat engkau, menempatkan kakiku di atas bukit batu dan menetapkan langkahku. Oh, luar biasa. Jadi ketika engkau menang, diangkat oleh Tuhan Yesus, engkau akan naik ke level yang lebih tinggi, dan boleh jadi sekarang engkau sampai ke puncak. Jadi dari sana engkau akan melangkah dengan pasti, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan tidak pernah hanya mengangkat kita, kemudian membuat kita berjalan sendiri di lembah. Tidak. Tetapi Tuhan mengangkat kita, kemudian membuat kita mengalami lagi hal-hal luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Jangan pernah lupakan itu. Dan kemudian sesudah engkau diangkat harus lakukan apa? Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Saudara perhatikan, kalau engkau sudah ditolong oleh Tuhan, sudah diangkat oleh Tuhan, mari mulai bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Luar biasa. Mari belajar mulai hari ini bersyukur. Ada satu kata-kata yang di sini yang kalau kita tidak mengerti, kita bisa salah mengerti. Banyak orang akan melihatnya. Loh, kalau kita nyanyi yang didengar orang kan, bukan dilihat. Apa itu?
Apa yang dilihat orang? Ekspresi kita. Kita menyanyi dengan ekspresi, bagi gereja yang bertepuk tangan, kita menyanyi dengan bertepuk tangan, mengangkat tangan sekalian, itu yang dilihat orang. Kemudian wajah kita seperti apa? Masa kita nyanyi, bersyukurlah kepada Tuhan? Tidak mungkin. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan dengan wajah yang berseri, mata yang bersinar sekalian. Itu namanya orang yang menyanyi dengan optimis, menyanyi dengan cerah harap, menyanyi dengan pengharapan penuh kepada Tuhan. Kalau satu kali ini Tuhan menolong, nanti Tuhan berikutnya lagi akan menolong dengan cara yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib ini Tuhan. Jamah hati seluruh jemaat, semua pemirsa menyaksikan program ini, supaya kami mau hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan mengulurkan tangan-Mu kepada kami ketika kami mengalami kesulitan, dan kami mau memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.